Sobat Interest 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-20. Nggak terasa ya, sudah edisi ke-20 Weekend Talk Show di KPPN Gunung Sitoli. Nah, di weekend bulan November ini, ya ini benar-benar weekend terakhir ya, akhir bulan di bulan November, saya sudah kedatangan seorang tamu ya. Sebenarnya bukan tamu ya, karena beliau ini anggota KPPN Gunung Sitoli juga. Perkenalkan, namanya Bang Fajar Gule. Betul ya? Betul, Bu. Oke. Silakan Bang Fajar memperkenalkan diri dulu sama Sobat Interest 007. Say hi. Halo gitu. Halo Sobat Interest 007. Salam dalam bahasa daerah Nias, Yahowu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Gule. Saya tinggal di Gunung Sitoli, asli dari Nias Barat. Dan bekerja di KPPN Gunung Sitoli sebagai BPNPN. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Fajar ya. Bu. Bang Fajar sudah bekerja di KPPN Gunung Sitoli sejak kapan? Nah, terima kasih Bu. Saya mulai bekerja di KPPN ini mulai dari 2007 Bu. Maaf. 2007? 2007 Bu. Wah, berarti udah 15 tahun lebih. Berapa? 16 tahun. 17 tahun Iya, ya? Bu, sekitar 17 itu. tahun ya? Sudah lama sekali ya? Iya, lumayan. Dulunya di KPPN Gunung Sitoli ini gimana ya, saya mau tanya, melamar, maksudnya tahu bahwa KPPN Gunung Sitoli ada lowongan pekerjaan itu dari mana gitu? Pertama itu Bu, saya sedikit menjelaskan. Iya. Ada dulu Bapak asli Luar Tampu Bolon sebagai kepala seksi pada saat itu perbendaharaan Bu. Oh iya. Sebelumnya saya ikut beliau kerja di usaha papan bunga Bu. Oh gitu. Sebagai drivernya. Oh iya. Jadi lambat laun dia memperkenalkan saya, ya udah ikut saya ke KPPN untuk bantu-bantu pada saat itu Bu membuat ada kertas besar merah, Iya. karwas. Oh karwas. Dulu karwas itu masih ditulis Bu. Iya, karwas gaji kali ya? Karwas gaji Bu, demikian Bu. Terus setelah itu lambat laun mulai masuk awal 2008 diperkenalkan oleh Pak Kasubag Umum pada saat itu Pak Bakti Rakfles. Oh, Bakti Rakfles. Ada penerimaan supir. Iya. Kebetulan peralihan dari Pak Hercules Tambunan ke Pak Mustadi. Kepala KPPN Bu. Jadi Bapak Mustadi butuh supir. Saya melamar di situ. Saya mengajukan permohonan dan diterima Bu. Oh gitu. Jadi sejak itulah bergabung dengan Di KPPN Gunung Sitoli Bu. Pekerjaan sebelumnya apa nih Bang Fajar kalau boleh tahu? Sebelumnya Bu, saya sempat juga keluar daerah. Oh, merantau Bu. Merantau ke? Pertama Jambi dan Palembang. Oh gitu. Iya. Iya. Itu sejak selesai sekolah SMA? Iya, selesai SMA 2005 Bu. Merantau ke Jambi sama Palembang. Iya. Habis itu pulang lagi ke Nias. Balik ke Nias. Gara-gara apa tuh kira-kira? Pertama itu Bu, saya ikut tes calon angkatan darat. Oh. Ikut tentara. Ternyata tidak lolos seleksi. Tesnya di Nias? Bukan Bu, di Jambi. Oh gitu. Dengan Jadi merantau Palembang. itu karena mau ikut tes? Ikut tes Bu, demikian Bu. Tentara nih ya Iya. ceritanya. Terus nggak diterima? Nggak diterima gagal. dan lambat laun, umur kan makin bertambah Bu. Iya. Batas umur pada saat itu 20 tahun lebih 1 hari nggak bisa lagi Bu. Jadi saya balik ke Nias Bu. Jadi begitu balik ke Nias, pekerjaan ikut yang tadi diceritain itu ya? Sebelumnya sempat nganggur Bu. Oh. Sempat nganggur beberapa bulan karena ada beberapa juga teman menginformasikan ada lowongan pekerjaan, tapi ya dengan gaji ya tidak sesuai dengan diharapkan. Ya udah, yang penting ada pengalaman kerja. kerja. Ada pekerjaan. Iya Bu. Oh gitu. Berarti kalau boleh dibilang ini Bang Fajar ini memang lahir besar di Nias ini ya, di Pulau Nias Iya ya? Bu, demikian Bu. Tadi bilang asalnya dari Nias Barat. Dari Nias Barat Bu. Jadi lahir di Nias Barat? Bukan Bu, di Gunung Sitoli. Oh gitu. Tadi orang tua merantau ke Gunung Sitoli. Oh iya, jadi kalau Sobat Interest 007 mungkin nggak semuanya di Pulau Nias ya. Iya. Dari Nias Barat ke Gunung Sitoli berapa jam kira-kira? Kurang lebih kalau jarak ditempuh dengan sekarang Bu, 2,5 jam. Oh 2 jam, berarti nggak terlalu jauh ya? Iya, 2,5 jam. Dari Nias Barat ke Gunung Sitoli. Nias Baratnya di mana tuh? Tepatnya di Desa Lagelu, Kecamatan Ulumoro Bu. Oh gitu ya. Jauh nggak dari Sirombu? Lumayan, sekitar 1 jam juga Bu. Oh
jauh juga Iya, ya. dari Sirombu. Iya. Kalau saya baru ke Sirombu aja sama Laheo. Oh, Nias Barat. Belum sampai ke desanya belum ya. Bang Fajar, ya. Jadi Bang Fajar lahirnya sebenarnya di Gunung Di Gunung Sitoli, Sitoli, Bu. gitu. Orang tua jadi sudah merantau ya. Merantau duluan di Gunung Sitoli. Jadi di Pulau Nias ini kita cerita-cerita tentang Pulau Nias nih ya, karena istilahnya Bang Fajar ini putra daerah, ya Siap, kan? iya. Jadi saya sebagai pendatang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Pulau Nias gitu ya, supaya kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, Betul, ya Bu. kan? Jadi harus kita kenali dulu, ya kan? Nah tadi Nias Barat, Gunung Sitoli. Jadi di Pulau Nias ini kita ada 4 kabupaten, 1 kota, ya. Betul, 4 kabupaten, 1 kota. Tapi yang paling besar itu kabupaten apa ya? Kalau menurut prediksi yang pernah saya baca, yang paling besar itu Kabupaten Nias Selatan, Bu. Nias Selatan. Nias Selatan. Iya, karena dulunya sebenarnya itu kita 1 kabupaten ya, Satu Pulau kabupaten, Nias ini Bu, ya. Kabupaten apa? Nias. Kabupaten Nias. Heeh. Bukan, Bu, Kabupaten Nias, tapi namun disebutnya Dati 2 Nias, Bu. Dati 2 Nias. Dati 2 Nias. Oh gitu. Setelah itu ada pemekaran ya. Betul, Bu. Ah, pemekaran jadi apa tuh? Pemekarannya Pemekaran pertama itu langsung 5 kah? enggak, Bu. Pemekaran pertama itu Heeh. Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Hanya 2 pada saat itu, Bu. Oh, jadi terbagi 2 ya? Iya, terbagi 2, Bu. Kabupaten Nias dan Dan Nias Nias Selatan. Selatan. Setelah itu Kabupaten Nias dimekarkan lagi ya? Dimekarkan lagi, Bu. Jadi 1 kota, 1 kota, 3 kabupaten. 3 kabupaten. Makanya mungkin Kabupaten Nias Selatan ini tetap yang paling besar ya? Betul, Bu. Luasannya ya, oh gitu. Nah, kalau ada karena di Pulau Nias ini ada marga-marga ya? Betul, Bu. Ya Bang Fajar ya. Kira-kira terhitung nggak berapa jumlah marga yang ada di suku Nias ini? Sepengetahuan saya, ini menurut yang saya lihat, tahu, Bu, ya. Iya. Menurut catatan ada sekitar 139 marga. 139. Iya, 139 marga di Pulau Nias ini, Di Bu. Pulau Nias ya, yang suku Nias ya. Suku Nias ya. Berarti otomatis mungkin yang paling banyak adanya di Nias Di Selatan. Kabupaten Nias Selatan, Bu. Nias Selatan ya. Kalau di Nias Barat sendiri, tempat asalnya Bang Fajar, ada berapa marga di situ? Paling kalau tidak salah 10 atau 15 itu, Bu. Kurang lebih ya. Oh, berarti nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak, Bu. Oh, gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin sama semua berarti ya, dalam satu kabupaten itu sukunya itu orangnya kan lumayan banyak juga kan jumlah penduduknya. Penduduknya banyak juga sih, Bu. Berarti memang kebanyakan terdiri dari marga yang sama ya? Iya, ada yang Di marga Nias yang Barat. sama. Kalau oh ya, saya belum tanya. Bang Fajar udah berkeluarga ya? Siap sudah, Bu. Kalau istri orang Nias juga? Orang Nias juga, Bu. Berarti Boru apa? Kalau istri Boru Jibua, Bu. Zebua. Zibua. Kalau istri berarti dari Nias Barat juga kah? Bukan, Bu. Istri dari Alasa, Bu. Nias Utara. Oh, Nias Utara. Nias Utara, iya. Oh, tapi memang waktu itu udah di Gunung Sitoli juga istri? Udah, Bu, di Gunung Sitoli. Ketemunya di Gunung Sitoli. Gitu. Kalau Nias Utara sendiri, berapa jumlah marga yang ada di situ? Kalau di Nias Utara, bisa jadi lebih daripada Nias Barat juga, Bu. Berarti lebih dari 15 ya? Ya, lebih dari 15 lah. Kalau di Gunung Sitoli? Kalau di Gunung Sitoli, saya juga nggak bisa perkirakan karena di Gunung Sitoli ini kan banyak campuran, Bu. Oh gitu. Jadi ada dari Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias, bahkan Nias Selatan berdomisili di Gunung Sitoli. Jadi udah bercampur. Merantau, iya. Ya? Oh, jadi sebenarnya yang asli Gunung Sitoli nggak ada? Yang asli Gunung Sitoli ada sih, Bu. Ada beberapa, namun lambat laun mereka bukan mendiami di Gunung Sitoli, di Gunung Sitoli, namun mungkin mereka ada seperti di Tumeri, di Siharee. Itu di Gunung Sitoli juga? Gunung Sitoli juga, Bu. Terus beberapa seperti di Faihu. Iya. Jadi mungkin udah lama merantau ya? Iya, udah lama merantau, Bu. Jadi akhirnya memang di situ lah kampungnya. Iya, demikian di situ, Bang. Seperti saya kan punya suami Siregar, marga Siregar. Yang asli katanya itu mereka itu dari Muara, Tapanuli Utara. Tapi ternyata di Siregar itu ada juga yang sudah merantau ke selatan, Tapanuli Selatan. Jadi akhirnya memang ada Siregar dari Muara, ada Siregar dari Tapsel gitu. Jadi memang udah dianggap kampungnya. Mungkin seperti itu ya. Iya, Bu. Marga-marga yang ada di Gunung Sitoli ini kebanyakan udah merantau ya. Udah merantau, betul, Bu. Sudah puluhan tahun mungkin ya. Bahkan mungkin kakek buyut mereka tadi, Bu. Nggak bisa terhitung lagi berapa tahun. Gitu ya.
Oh iya, tadi Bang Fajar bilang 2007 Bang Fajar ini di sini. Iya Bu, Merantaunya tahun 2005 Bu. 2005 kalau nggak salah itu yang tsunami. Gempa Bu. Oh ya, gempa Gempa, ya. Oh nggak ada tsunami ya? Nggak kena ya tsunami ya? Tsunami-nya itu terjadi di Desember 2004 ya Bu. Oh gitu. Iya, tsunami. Jadi tsunami dulu baru gempa. Baru gempa Bu. Bukannya biasanya gempa baru setelah itu ada tsunami? Kemarin itu kejadian kan yang pas di apa ini Di Pak? Di Aceh. Aceh. Oh gempa yang ini Gempanya di Aceh, tsunami-nya tsunami-nya sampai ke Pulau Nias. gitu. Iya Bu. Jadi yang kena terdampak di Nias mana nih? Yang tsunami-nya di arah Nias Barat Bu. Nias Barat yang paling parah. Nias Barat yang paling parah. Kalau Gunung Sitoli nggak terlalu. Gunung Sitoli nggak begitu, nggak kena tsunami. Cuma yang Gunung Sitoli kenanya gempa Di 2005 di itu. 2005-nya Bu. Oh jadi Desember ada tsunami, baru awal 2005 gempa besar itu. 20 tepatnya 28 Maret 2005. Maret. Iya. 28 Maret. Itu sebelum atau sesudah Bang Fajar merantau? Pergi? Sebelum Bu. Oh sebelum. Sebelum. Berarti mungkin itu juga ya yang mendorong Bang Fajar untuk pergi ngerantau ya? Iya Bu. Oh gempa itu ya? Iya, coba menguji keberuntungan aja Bu. Itu memang parah waktu itu keadaannya waktu di Nias. Pada saat di gunung yang lebih parah itu di Gunung Sitoli Bu. Oh iya. Suasana gempa Gunung Sitoli yang lebih parah. Mungkin di daerah di daerah lain seperti kabupaten lain mungkin berdampaknya ya paling rusak ringan. Iya. Tapi yang lebih banyak korban jiwanya Gunung Sitoli Bu. Di Gunung Sitoli Gunung ya. Sitoli ya. Berarti rumah Bang Fajar pun terdampak ya? Berdampak juga Bu. Gitu ya. Jadi setelah peristiwa gempa itu, kira-kira apa nih perubahannya sampai sekarang ini yang sangat terlihat di Pulau Nias ini? Banyak lah Bu perubahannya seperti infrastruktur jalan, gitu. Terus budaya yang aturannya tidak bisa begini, tidak bisa begitu, jadi kita bisa berterima Bu. Hal positifnya, sepertinya contohnya Bu, iya. Seperti kalau ada informasi dari luar, salah satunya seperti jaringan internet. Iya. Jadi cepat kita mengaksesnya Bu. Oh dulu mungkin nggak terlalu. Kita bisa mengakses, tapi ada tempat-tempat tertentu Bu. Seperti gitu. apa namanya dulu ini? Kalau nggak salah, wartel. Terus kalau kita mau coba layanan akses internet, kita harus ke kantor Telkom dulu. Nggak bisa sembarangan. Sekarang kan sudah bisa melalui handphone Bu, tanpa harus ke kantor tersebut. Jadi perkembangannya mungkin jauh lebih cepat ya setelah iya, Bu, signifikan ya setelah gempa. Mungkin karena ada banyak bantuan, betul, banyak Bu. Ini ya donatur gitu banyak ya. Donatur ya. Jadi jalan-jalan juga mungkin dulu nggak sebagus sekarang gitu. Nggak sebagus sekarang Bu. Oh gitu ya. Nggak sebagus berarti musibah membawa berkah berarti ya. Kira-kira gitu. Jadi mungkin pembangunannya jadi lebih cepat ya. Jadi lebih cepat Bu. Jalan-jalan ya. Infrastruktur. Iya. Tapi kalau saya lihat sekarang kalau jalan ke daerah Nias Barat, Nias Utara masih tetap kurang begitu optimal itu jalan-jalannya. Itu waktu perbaikan itu sebenarnya bagus. Dulu pada saat perbaikan itu bagus Bu. Namun mungkin karena sering dilewati kendaraan-kendaraan berat dengan bobot yang tidak sesuai dengan aturannya ya jalan bisa jadi parah Bu. Itu kalau menurut saya sih. Iya ya, jadi mungkin perbaikannya juga nggak ada lagi gitu ya. Dari sejak 2005 itu sudah nggak ada lagi mungkin perbaikannya. Iya Bu, bisa jadi. Pemeliharaannya mungkin berkurang. Kalau ke Nias Selatan masih bagus ya, masih iya, ya lumayan lah ya. Bagus. Ada kerusakan tapi nggak terlalu parah. Nggak separah yang di Nias Barat dengan ke arah Nias Utara sekarang. Itu yang harus diperbaiki ya, mungkin perlu betul, perhatian pemerintah ya. Berarti Nias zaman dulu belum seramai sekarang ya? Zaman dulu, sebelum gempa Bu, tidak seramai setelah gempa. Ditambah berangsur-angsur, ya jadinya seperti gini kota Gunung Sitoli Bu. Mungkin lebih bagus ada lagi. Lebih banyak pendatang nggak dari dulu sama sekarang ini? Iya Bu, lebih banyak pendatang ketimbang dulu. Jadi kalau dulu mungkin tidak terlalu ramai mungkin kantor iya, Bu, pemerintah. Tidak terlalu ramai. Gitu ya. Kalau menurut Bang Fajar, ini kan oke lah di Pulau Nias ada peningkatan ya. Betul, Bu. Peningkatan
kita bilang lah selama 20 tahun ya, ada banyak peningkatan. Ada banyak perubahan ya Bu. Ada banyak perubahan. Menurut Bang Fajar, apa sih yang paling potensial di Pulau Nias ini? Dalam bentuk apa nih maksudnya potensialnya? Maksudnya hasil sumber dayanya gitu. Entah dia perikanan kah, atau kebun sawit kah, atau sawah padi gitu, atau pariwisata atau apa gitu. Salah satu yang menjadi apa Bu? Destinasi wisata seperti Pantai Sorake, itu di Nias Selatan ya Bu ya? Selatan, iya. Mungkin di beberapa daerah lain seperti ada tanaman seperti pisang. Oh, pisang banyak ya? Banyak Bu, ada kelapa. Oh, kelapa ya. Dan ada beberapa lain yang mungkin tidak sebanyak yang di daerah-daerah luar Bu. Dikarenakan pertama juga sedikit saya berikan informasi di Gunung Sitoli ini atau tepatnya di Pulau Nias, kita kan nggak ada perusahaan Bu. Oh. Jadi semua itu komoditi seperti hasil bumi harus kita ekspor keluar dulu Bu. Oh gitu. Kita ekspor keluar, setelah itu nanti diproses dan dibawa lagi ke Gunung Sitoli. Jadi mungkin harganya jadi lebih mahal ya? Bisa jadi Bu, jadi lebih mahal lagi ketimbang jadi kita kirimnya bahan mentahnya bahan ya? Mentahnya Bu. Diolah sama mungkin yang di Sumatera sana lah ya, Iya, yang pulau besar ya. Baru balik lagi ke lagi ke Gunung Sitoli, nggak beda lagi harganya Bu. Gitu ya. Itulah kekurangan. Mungkin belum ada investor berarti ya di Pulau Nias ini. Ya, bisa bangun pabrik ya. Bangun pabrik lah harusnya ya, pengolahan ya. Kelapa tadi ya, kelapa. Kemudian apa tadi, pisang ada ya? Pisang, ada karet juga Bu. Karet Ya. Karet banyak ya, iya. Ada beberapa Bu. Kan bisa bahan setengah jadi, bisa bahan jadi ya kalau karet itu ya, baru bisa. Ini bahan mentahnya dikirim keluar dulu, baru nanti dikirim balik lagi. Pakai kapal tuh berarti? Iya Bu. Biasanya dari mana? Dari Gunung Sitoli? Dari Gunung Sitoli, tepatnya di nama pelabuhannya Pelabuhan Angin Bu. Oh, bukan yang biasa kapal feri yang mau ke Sibolga, di situ kah? Iya, di situ Bu. Oh. Dan nanti seperti mobil-mobil pengangkutan melewati pelabuhan dan dibawa ke Sibolga. Dibawa ke Sibolga. Bu. Baru dari situ diolah ya. Baru nanti entah di mana lah mereka bawa pabriknya, baru nanti dibalikkan lagi ke Gunung Sitoli. Berarti kekurangannya itu ya? Iya, salah satunya sih menurut saya. Tidak ada tempat pengolahan ya? Jadi hanya ya sumber daya yang masih mentah lah gitu. Masih mentah kalau hasil buminya Bu. Iya, kalau pisang di sini seharusnya kan bisa diolah ya. Kalau kayak saya tahu tuh yang paling terkenal di Lampung, yang mereka tuh jual keripik pisang. Itu terkenal itu ada khasnya gitu, keripik Lampung gitu kan. Seharusnya mungkin bisa ya pisang kalau di sini memang banyak bisa diolah ya. Betul Bu, bisa diolah ya. Gitu ya. Kalau kayak pariwisata sendiri saya rasa itu kayaknya masih belum terlalu meluas ya tempat-tempat wisatanya. Padahal kan kalau mau dibilang Pulau Nias ini kan pulau ya. Betul Bu. Kayak Bali gitu ya. Seharusnya sepanjang sekelilingnya itu kan ada spot-spot yang bagus gitu kan ya. Iya, yang bisa dikunjungi. Yang paling terkenal Sorake sama ada itu satu udah lagi. internasional kayaknya. Iya, itu sudah internasional. Terus apa lagi tuh? Seperti di Nias Utara ada namanya Tureloto. Oh, itu yang waktu gempa dia ada naik ya? Iya, ada naik ya. Iya, terus seperti satu lagi ada di Yafulu. Yafulu di mana? Arah ke Nias Utara juga Bu. Oh, itu apa? Yang terkenal di situ pasir merahnya. Pasir merah. Ada lagi di dekat sama Tureloto, Yafulu itu. Berjauhan sih Bu. Berjauhan. Seperti di Nias Barat ada Pulau Asu. Pulau Asu ya, saya pernah dengar Pulau Asu. Dia nyebrang lagi ya. Lagi sih ceritanya. Jadi pulau kecil sendiri ya. Kecil sendiri. Itu ada resort tersendiri lagi ya. Ada Bu. Kalau itu sudah lumayan juga ya. Tapi kalau saya lihat di beberapa spot itu akomodasinya yang kurang memadai. Jadi kalau kayak di Nias Selatan kan banyak ya hotel, ada resort. Betul, ya. Kalau di Nias Utara atau Nias Barat itu kayaknya yang nggak terlalu banyak hotel-hotel yang tersedia gitu ya. Iya kan? Iya betul, nggak ada tersedia tempat penginapan lah. Tempat penginapan. Jadi mungkin tapi Bang Fajar pernah lihat ada turis-turis ke sana, baik lokal maupun
luar negeri. Di mananya itu? Di tadi yang disebut di apa di di Nias Utara Turiloto, sama di Nias Utara. Nias Utara sama daerahnya Sirombu ada Bu. Ada. Jadi biasanya mereka nginep di mana itu? Paling mereka nginapnya di rumah warga Bu. Oh gitu. Nanti udah dikhususkan sebuah bangunan atau rumah, mungkin dikontrak beberapa bulan. Oh, kalau Tinggalnya turis situ, luar ya. negeri itu mereka memang bulanan ya? Bulanan di sini Bu ya. Bulan ya. Memang nggak mungkin mau menikmati apa surfing gitu ya? Iya, sana? mau menikmati suasana. Jadi memang datangnya nggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya? Bulanan? Iya, bulanan mereka Bu. Oh, jadi mereka memang cari rumah warga. Iya, cari rumah warga yang bisa tinggal. disewakan. Kalau Mereka makan apa gimana? Mungkin mereka makan ya Bayar sama warga bayar itu? masing-masing Bu. Di warga itu Di warga mereka tersebut. menyediakan. Oh gitu. Jadi nggak perlu menurut Bang Fajar nggak perlu hotel yang Kalau menurut saya sih bagus juga kalau ada investor yang membangun hotel, malah lebih bagus juga Bu. Menambah sumber daya juga iya. di Pulau Nias. Iya, kalau kayak kita yang turis lokal kan paling weekend ya, mau datang Iya. jalan-jalan ke sana kan. Jadi Bisa kan, balik hari Bu. nah, tapi balik hari kan terlalu Terlalu capek, capek, iya, betul. iya kan. Belum puas kita menikmati pantai-pantainya tadi yang dibilang ke Turoloto apa itu, Iya. udah harus balik lagi. Mana jalan mungkin nggak terlalu bagus juga ya. Jalan juga ya di rumah nggak bagus juga Bu. Di Ya. Nias Utara ya. Jadi memang agak perjuangan. Ini mungkin PR ya, PR Betul Bu. pemerintah daerah ya. Gimana supaya memperbaiki infrastruktur, Infrastruktur ya jalan. kan? Supaya makin maju lagi Pulau Betul, Nias Bu. ini ya kan. Tadi pariwisata, karet tadi ya. Karet di daerah mana tuh? Di semua kabupaten ada Bu. Hmm, Penghasil karet, hmm. kelapa ada. Kelapa di semua kabupaten juga ada? Semua kabupaten ada. Oh, tapi memang nggak ada yang diolah ya? Nggak ada satupun pabrik pengolahan? Paling diolah sama seperti yang saya bilang tadi Bu. Buahnya dipetik atau hasil karetnya diambil, tetap juga Bu diekspor keluar. Diekspor keluar. Kalau ikan banyak di sini? Kalau ikan banyak Bu. Tapi itu pun diekspor ya? Ada beberapa diekspor dan ada beberapa yang untuk dipergunakan di Gunung Sitoli atau di Pulau Nias Bu. Oh, dikonsumsi sendiri Dikonsumsi sama sendiri ya Bu. masyarakat. Sama Ya? masyarakat. Berarti sebenarnya Nias ini nggak perlu ini dong ya, apa impor dari mana-mana ya? Semuanya udah dipenuhin sendiri. Betul, Ada Bu, ikan, ya. Ada ikan, beras ada kan, padi ada kan, padi ada, sawah Bu. ada kan, sawah ada. sayur-sayur ada sayur-sayur di sini. Paling beberapa sayur Mm-mm. yang ada di sini Bu tidak seperti yang dari luar Bu. Oh, apa itu? Sayur apa tuh? Paling seperti beberapa sini sayur singkong, Ada di sini ada ininya. daun singkong, kacang panjang, Sama itu. sama. Tapi ada beberapa yang tidak hidup, maksudnya tidak bisa ditanami di Pulau Nias ini Bu. Oh gitu. Mesti harus didatangkan dari Misalnya, Sibolga. Seperti semangka kan oh buah. buah, Ini nggak bisa ditanam. nggak bisa Bu. Kenapa? Mungkin berpengaruh juga sih Bu dari struktur tanahnya. Oh. Unsur haranya berkurang. Oh gitu. Seperti sawi. Sawit nggak bisa di sini. Enggak Bu, sayur sawi, Oh sawi. Sawi. Oh. sayur Sawi kol. nggak bisa ditanam di sini. Ada beberapa kemarin coba menanam, tidak berhasil Bu. Oh. Hasilnya tetap gimana Bu, mengecewakan. Nggak berhasil panennya. Mungkin sebelum gitu ya? panen sudah kering Bu. Oh gitu. Udah Jadi pernah seperti dicoba. ini udah pernah ada beberapa yang mencoba, namun tidak berhasil. Oh berarti nggak semua tanaman bisa ditanam di Pulau Nias. Di Pulau Nias ini enggak Bu. Oh gitu. Padahal kayaknya subur ya. Kayak saya lihat sejauh iya. mata memandang semua pasti hijau. Iya kan? Maksudnya apa aja subur gitu ya. Tanahnya nggak ada yang kering gitu kan? Nggak ada yang. Iya, kalau di sini nggak ada yang kering, tapi cuma mungkin ada faktor juga dari unsur haranya Oh, berkurang. nggak semua jenis tanaman bisa Enggak, Bu. ditanam di sini. Jadi tetap ada juga yang harus diimpor Iya, dari didatangkan dari tempat luar. lain ya. Oh gitu. Meskipun sebagian besar bisa dipenuhi sendiri oleh Betul Bu. penduduk ya. Tapi setahu Bang Fajar, banyak nggak orang asli Nias yang pergi merantau ke luar? Setahu saya sih Bu, banyak sih Bu yang ke luar Pulau Nias. Ya mungkin saja ya untuk memenuhi kebutuhan juga Bu. Salah satunya kebutuhan seperti hidup, apalagi kalau sudah sering saya lihat perhatikan itu kalau mereka sudah menikah. Oh gitu. Pertama di Gunung Sitoli ini atau tepatnya di Pulau Nias, mungkin ada beberapa yang tidak bisa menerima mereka bekerja dan lapangan pekerjaan juga sedikit. Oh gitu. Kayak mereka harus keluar Bu.
mungkin nggak, maksudnya pendidikannya udah tinggi ya, mungkin udah S1, udah S2, ternyata di sini nggak bisa ada tempat pekerjaan Nggak yang bisa ada tempat pekerjaan untuk yang bisa menampung mereka. gitu ya. Kan mereka keluar, Bu. Menghidupi ya, harus Iya, mencari ya apa namanya, pekerjaan yang inilah sama mereka, yang cocok lah ya buat mereka ya. Oh gitu. Jadi berarti biasanya yang merantau itu jarang kembali lagi ke sini ya? Ada sih beberapa yang kembali, namun ada juga yang nggak kembali Menetap lagi, di Bu. sana. Menetap di yang sudah di pekerjaan mereka yang tetap. Tapi sebenarnya kalau di Nias ini kalau jenjang sekolah sih sebenarnya sudah tersedia ya semua ya. Di sini Sudah, ada Bu. universitas ya? Ada, Bu. Ada 2 universitas. Nah, Pertama Universitas Nias dan Universitas Nias Nias Raya. Raya. Ada Iya. 2 di Pulau Nias. Jadi sebenarnya kalau mau kuliah sampai level S1, S2 pun masih ada ya di Masih ada, Pulau udah Nias tersedia ini. di Pulau Nias, Bu. Tapi mungkin ya itu tadi, tempat pekerjaannya yang agak terbatas Betul, ya. Bu, terbatas. Ini tidak ada pabrik, tidak ada perusahaan, iya kan? Dan ada beberapa yang lain lagi lah yang mungkin paling toko ya, restoran Iya, gitu lah ya, hotel lah ya, itulah ya kira-kira tempat jenis-jenis usaha atau pegawai negeri ya. betul, Bu. Untung-untung pegawai negeri mungkin yang paling top ya di Pulau Nias Iya, ini ya. bisa lah dibilang pegawai negeri. Gitu. Jadi kalau dibilang Bang Fajar, menurut Bang Fajar bangga nggak nih jadi orang Nias nih? Saya pribadi, saya bangga, Bu, dari menjadi orang Nias. Kira-kira apa tuh keistimewaan suku Nias dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya lah ya, kita nggak bilang suku tertentu tapi pada umumnya yang istimewa dari suku Nias? Kalau yang menurut saya yang istimewa, pertama dulu dari adatnya, Bu. Oh gitu, gimana nih? Dari adatnya, mungkin di beberapa daerah tidak ada seperti adat yang di Pulau Nias. Pertama seperti kalau ada tamu, bagaimana untuk menyambut tamunya. Terus seperti kalau ada perkumpulan-perkumpulan keluarga, dan salah satunya seperti pernikahan. Itu menurut saya, Bu. Ada ciri khas gitu Ada ya, ciri khasnya, Bu. dari upacara-upacara adat itu ya? Iya, ada ciri khas dari beberapa daerah, mungkin ada yang sama dan ada juga yang tidak sama. Kira-kira apa yang istimewa? Mungkin bisa dikasih contoh dari salah satu aja lah. Salah satunya adat. seperti kalau penyambutan tamu ada tarian, Bu. Oh gitu. Ada. Ini semua tamu atau tamu yang mungkin kita anggap istimewa lah, misalnya pejabat atau presiden gitu misalnya? Seperti halnya kalau pejabat, Bu. Oh iya. Pejabat datang atau pejabat dari provinsi datang ke Pulau Nias disambut dengan Tari-tarian. ada tari-tarian. Tari apa itu? Ada 2 sih tariannya, Bu. Pertama ada tari perang dan ada tari moyo, Bu. Moyo. Iya. Itu rame-rame ditarikan atau ada penarinya? Ada penari khususnya sih, Bu. Oh. Tapi kalau khusus untuk diramekan bisa, tapi kalau karena mengingat tempat dan situasinya kan sempit, mungkin harus didatangkan semua, Bu. Iya. Berarti ada penarinya. Iya. Ditambah salah satu lagi seperti alat musiknya. Oh, alat musik tradisional Ada ya? alat musik tradisional di Pulau Nias, mungkin ada yang sama, namun perbedaannya mungkin yang signifikan aja sih, Bu, selisihnya. Kalau kayak Bang Fajar sendiri masih bisa tuh memainkan alat musik atau menari, ikut tarian itu masih bisa? Kalau memainkan alat musik, karena berhubung saya juga nggak sering memainkan musik, paling nggak bisa sedikit aja, Bu. Tapi itu diajarkan? Diajarkan, Bu. Oh, sama anak-anak diajarkan? Sama anak-anak ketika kita umur kurang lebih lah, Bu, SMP lah. Oh. Sama SMP kita sudah diajarkan. Oh, itu diajarkan lewat sekolah atau orang tua secara khusus atau ada perkumpulan adat? Beberapa diajarkan dari sekolah, Bu. Dan ada juga perkumpulan anak-anak muda. Oh, gitu. Jadi istilahnya budaya kita ini dilestarikan ya. Betul, Bu, budaya dilestarikan. Nggak dilupakan gitu. Iya, nggak dilupakan, dari Bu. generasi ke generasi diturunkan gitu ya, anak-anak dikenalkan juga. Jadi mungkin anak-anak pun masih tahu ya bagaimana menari, bagaimana memainkan alat musik, bicara bahasanya sih ya, Bu. Masih mengenal ya. Masih mengenal ya. Oh, itu mungkin kebanggaannya ya jadi suku Iya, Nias salah ya. satunya. Karena
adat istiadat itu masih kental, kemudian juga terus dilestarikan ya. Ditambah satu lagi menjadi bangga dengan menjadi anak Nias, Bu. Satunya kan seperti lompat batu. Oh, lompat batu. Mungkin di daerah lain tidak ada lah yang seperti di Pulau Nias. Cuma di Pulau Nias lah yang ada lompat batu. Ada lompat batu itu iya, ya. Bu. Itu memang semua anak muda memang harus melewati fase itu atau gimana sih itu sebenarnya? Sepengetahuan saya sih tidak semua sih, Bu. Namun mungkin ada beberapa dari mereka yang memang diajarkan. Ada pelatihan khusus lah, Bu. Oh gitu. Nanti kalau semua pada melompat gimana jadinya? tapi itu memang maksud saya gini, itu ada keterampilannya ya, maksudnya ada triknya ya, bukan kekuatan magic gitu, bukan? Ada sih, Bu, ada triknya juga. Kan batu itu lompatannya itu kan kurang lebih setinggi 2 meter. Iya. Dan ada tumpukannya, Bu. Tumpukan batu. Oh, di ini ya, undakannya gitu iya, ya. Ada pijakannya kurang lebih setinggi 40 cm. Oh, jadi harus injak itu dulu. Diinjak dulu baru lompat. Ada nggak yang pernah gagal? Paling kalau gagal ya ada yang luka-luka aja sih, Bu. Oh, gitu. Iya. Karena tidak semua juga langsung anak berhasil muda ya? harus mesti berhasil dan dipaksakan. Barang siapa aja yang mau silakan. Itu sepengetahuan saya, Bu. Oh gitu. Tapi maksudnya nggak ada yang langsung ada juga orang yang gagal-gagalnya gitu, Bu. ada. Itu ya? bahkan berbulan-bulan bisa bertahun latihannya, Bu. Oh gitu. Latihannya. Tapi menggambarkan keteguhan niat juga iya, ya. salah satunya, Bu. Harus bisa lompat. Harus bisa itu. ya. Ya memang unik ya, nggak ada kebudayaan di Indonesia yang tempat lain lah ya istilahnya ya, yang seperti lompat batu. Lompat batu ya. di Pulau Nias. Apa namanya? Kalau kami menyebutnya di sini Fahombo. 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 Iya, menarik banget ya. Iya, Bu. Sini. Jadi kalau Bang Fajar, kalau saya tanya sekarang nih, ada niat nggak untuk merantau keluar dari Pulau Nias sekarang ini? Kalau sekarang sih berhubung sedikit informasi, saya sudah menikah, Bu. Berhubung karena saya sudah menikah, ada juga anak. Mungkin lah, enggak lagi untuk keluar, Bu. Iya, jadi memang mau tinggal di sini. Iya, mau tinggal di sini untuk bersama-sama dengan keluarga. Berarti sudah nyaman ya? Sudah nyaman, Bu, ya. Tidak perlu, kalau tadi kan mau mencari peruntungan, iya, betul. mencari kesempatan yang lain yang mungkin lebih baik. Kalau ini udah enggak ya? Untuk sementara belum enggak lagi. Karena Pulau Nias luar biasa sebetulnya. Betul, ya. Bu. Ya, semua ada tadi seperti saya bilang ya, semuanya bisa kita penuhi sendiri. Terus tempatnya juga cukup nyaman. Betul, ya kan. Bu. Orang-orangnya juga bersahabat ya kan, orang teman-teman di sini ya, di Pulau Nias ini ya gitu. Jadi kira-kira nih untuk menutup ini udah banyak banget nih kita dari cerita tentang Pulau Nias ya, mulai dari suku-sukunya, potensi alamnya, sumber daya alam dan sebagainya. Kira-kira kesimpulan yang Bang Fajar bisa sampaikan untuk Sobat Indres 007 di pembicaraan kita hari ini? Gimana, Bu, ya misalnya? Yang penting kami sebagai suku anak Nias, kami merasa bangga bahwa Nias itu bisa maju. Iya. Bisa lebih maju lagi, dan untuk kedepannya bisa ada lagi yang lebih baru lagi dalam halnya seperti perhatian pemerintah. Betul. Baik dari provinsi maupun dari kantor pusat bisa lebih memperhatikan lagi. Terus kami juga tidak kekurangan, pertama sumber daya manusianya masih bisa dipergunakan, dan juga beberapa di anak-anak Nias juga banyak yang sudah berhasil di luar sana. Dan semoga kami anak-anak Nias yang masih memiliki harapan lebih diperhatikan lagi, Bu. Oke, jadi itu tadi ya Bang Fajar ya, Pulau Nias ini sebenarnya potensinya luar biasa. Betul, ya. Bu. Kita kalau secara pariwisata mungkin bisa seperti Bali ya. Ya, karena pantainya lebih, cantik ya, bahkan orang luar negeri sendiri sudah mengakuinya lah, Bu. Sudah mengakui ya. Ini udah level internasional nih, pantai-pantai, ombak-ombak yang ada di sekeliling Pulau Nias. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah mungkin bersatu hati ya, sepakat gitu ya, bagaimana memperbaiki infrastruktur di seluruh kabupaten. Kan di sini ada 5
4 kabupaten 1 kota. Jadi terpadu lah istilahnya Betul, ya Bu. infrastrukturnya. Kemudian ada perhatian juga dari pemerintah pusat ya, ada prioritas ya, Betul, Bu. sehingga Pulau Nias ini bisa sejajar mungkin dengan destinasi wisata lain ya Iya, Bu. di Indonesia ini. Ada Bali, ada Danau Toba, ada pulau Labuan Bajo, ya Betul, kan, Bu. Raja Ampat, ya kan. seperti Nah itu perhatian pemerintah perlu ya, karena kita kan perlu modal ya, investor ya, Betul. investasi. Kalau sumber daya alamnya, sumber daya manusianya udah siap ya, Udah siap, sudah Bu, ya. diakui ya, karena banyak juga SDM di orang-orang Nias yang terbukti memang pinter-pinter Betul, ya, Bu. unggul ya, yang kalau di luar juga udah banyak anak-anak Nias yang sudah berhasil ya. Jadi yang di sini pun bisa sejajar juga dengan mereka gitu ya. Seharusnya kita berharap ya Betul. lebih Iya, demikian, maju Bu. lagi di Pulau Nias ini ya. Jadi dari tadi cerita Bang Fajar kalau kilas balik 2005 sampai 20 tahun ini udah cukup banyak kemajuan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang semakin Bisa maju lagi. lebih maju lagi, Bu. Oke, kita berharap yang sama. Baik, Sobat Interest 007, itu dia pembicaraan kita di weekend ya. Pembicaraan weekend, tapi pembicaraannya agak berat ya. Bicara tentang masa depan, pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias ya. Semoga bermanfaat buat seluruh Sobat Interest 007. Saya punya pantun untuk menutup obrolan kita di sore hari ini ya. Sore-sore jalan ke tepi pantai, duduk santai sambil minum air kelapa. Weekend Talk Show edisi 20 sudah selesai. Sampai jumpa di Weekend Talk Show edisi berikutnya. Demikian Sobat Interest 007, sampai jumpa. Yahobu! Yahobu.